Oke, pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya orang-orang dewasa sekarang ini kok rela banget ngabisin uang buat mainan misteri? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas fenomena pop mart, kita bongkar ilmu psikologi di balik hype-nya yang gila-gilaan. Iya kan? Ini pertanyaan yang penting banget. Apalagi kalau kita lihat angka-angka di balik industri ini. Bikin kaget loh. Lihat angkanya, 2,98 miliar dolar. Ini itu proyeksi nilai industri mainan di Indonesia aja loh untuk tahun 2023. Dan tahu nggak, sebagian besar ledakan ini ternyata dipicu oleh satu tren spesifik yang namanya blind box. Jadi, blind box itu apa sih? Simpelnya, ini adalah kotak misteri. Isinya mainan koleksi, tapi kita nggak akan pernah tahu persis dapat yang mana sampai kotaknya dibuka. Nah, konsep kejutan yang disengaja inilah yang jadi mesin penggerak merek-merek kayak Pop Mart. Beli mainan jadi kayak berburu harta karun. Oke, jadi pertanyaannya, siapa sih sebenarnya yang bikin tren ini jadi sebesar sekarang? Yuk kita lihat. Dan ternyata yang beli itu kebanyakan Gen Z dan milenial muda. Coba deh lihat, 35% pembelinya itu usia 19 sampai 24 tahun. Belum lagi yang usia 15 sampai 18 dan 25 sampai 29. Jadi bagi mereka ini bukan sekedar mainan loh. Ini bisa jadi simbol status, ajang nostalgia, bahkan investasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas lagi liatin kotak misteri ini? Kenapa kita bisa segitu penasarannya? Ada studi yang mengkonfirmasi kalau faktor utamanya itu namanya motivasi hedonis. Gampangnya gini, kita beli ini bukan karena butuh, kayak kita butuh makan pas lapar. Bukan, kita beli ini karena kita ingin merasakan sensasi senangnya, sensasi deg-degan pas buka kotaknya. Nah, proses unboxingnya itu sendiri udah kayak petualangan mini. Coba bayangin, pertama, pas kita pegang kotaknya yang masih disegel, otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu zat kimia rasa senang. Kita jadi deg-degan, penasaran. Terus pas kotaknya dibuka, jeng-jeng, ada lonjakan emosi, rasa kaget. Dan puncaknya, kalau kita dapat karakter yang langka atau yang kita pengen, rasanya kayak menang lotre. Nah, siklus ini yang bikin nagih. Oke, selain sensasi kejutan, ada lagi nih yang penting. Yuk kita bahas gimana desain produknya sendiri itu dirancang buat bikin kita pengen beli. Jadi, pendorong utamanya itu ada dua. Pertama, jelas banget, daya tarik visual. Ya simpelnya tampilannya harus keren, warna-warnanya menarik, desain karakternya unik. Kedua, yang nggak kalah penting adalah daya tarik emosional. Gimana perasaan yang ditimbulkan dari produk itu, entah itu karena nostalgia atau koneksi batin sama karakternya, dan tentu saja elemen kejutannya. Tapi ada satu temuan yang gila banget dan mungkin agak aneh. Studi ini menemukan bahwa negative effect alias rasa kecewa karena nggak dapat karakter yang kita mau, itu justru jadi alasan utama orang beli lagi. Aneh kan? Jadi, rasa kecewa itu malah jadi bensin yang menyalakan api hasrat buat, oke, gua harus beli lagi sampai dapat. Nah, ngomongin soal promosi, kita pasti langsung kepikiran influencer kan? Ya, wajar banget kalau kita berasumsi kesuksesan brand-brand kayak gini pasti karena influencer marketing. Coba lihat aja pertumbuhan pendapatannya. Dari 37 triliun rupiah di tahun 2020, lompat jadi hampir 95 triliun di 2023. Gede banget. Terus kita lihat juga postingan viral dari influencer sekelas Lisa Blackpink. Ya, gampang banget kan kita nyambung-nyambungin, oh pantesan laku keras promosinya aja sama dia. Jadi keyakinan umumnya kan gitu. Influencer itu bumbu utamanya. Mereka yang bikin hype, mereka yang bikin kita pengen beli. Betul kan? Eits, tunggu dulu. Ternyata hasil penelitiannya cukup mengejutkan. Coba kita lihat data ini. Pas peneliti nguji hipotesisnya, hasilnya wow. Lihat deh, untuk hubungan influencer ke motivasi hedonis dan influencer ke daya tarik emosional, hasilnya ditolak. Artinya apa? Artinya influencer itu ternyata nggak punya pengaruh signifikan ke dua pendorong psikologis utama kita buat beli. Yang diterima cuma satu, daya tarik visual. Jadi, apa artinya ini semua? Gini kesimpulannya. Influencer itu jago bikin produknya kelihatan bagus. Mereka bisa bikin kita sadar, ada produk ini, lucu ya. Tapi, mereka tidak memperkuat dorongan emosional atau rasa senang yang jadi inti alasan kita membeli. Bahkan, studi ini bilang, untuk motivasi hedonis, keterlibatan influencer malah bisa jadi melemahkan dorongan pribadi kita untuk beli.
Keputusan akhir tetap ada di tangan kita. Oke, jadi kenapa semua ini penting? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ini bukan cuma soal mainan, tapi soal diri kita sendiri sebagai konsumen. Fenomena Pop Mart ini nunjukin sesuatu yang kuat banget, bahwa pengalaman pribadi kita, rasa senang kita pas lihat sesuatu yang estetik, dan respon emosi dari dalam diri kita, itu semua seringkali jauh lebih kuat daripada kampanye marketing paling canggih sekalipun. Suksesnya Blind Box bukan cuma soal marketing pinter, tapi pemahaman yang dalam tentang cara kerja otak dan hati manusia. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua kan? Jadi lain kali Anda mau beli sesuatu, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Sebenarnya emosi apa sih yang lagi mendorong saya buat beli barang ini? Siapa tahu jawabannya bakal bikin Anda kaget sendiri.